Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat belajar pagi hari ini. Ya, di materi kita yang hari ini, kita akan membahas tentang peduli lingkungan. Bagaimana cara kita peduli terhadap lingkungan secara gampang atau secara mudah, atau bagaimana tindakan yang kita perlu lakukan tentang peduli lingkungan. Yang kita tahu, kita hidup di tengah-tengah lingkungan tidak terlepas dari peranan kita sebagai seorang manusia. Lalu bagaimanakah cara memperlakukan lingkungan dengan baik? Ya, jadi sebelum kita masuk ke materi kita, di sini kita lihat dulu ada beberapa dampak dari buang sampah sembarangan. Dari dampak buang sampah sembarangan ini ternyata efeknya sangat besar ya. Padahal ini kan hal yang mudah, hal yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kita bisa membuang sampah pada tempatnya. Jadi tidak sembarangan, tidak di jalan, bahkan tidak di sungai, karena perilaku yang kita ketahui, kebanyakan dari orang-orang Indonesia memudahkan tentang buang sampah ini. Bahkan ada mindset sungai itu adalah tempat buang sampah paling mudah. Padahal efeknya sangat jelas. Coba kita lihat di sini. Di sini ada, lihat. Masa iya, kita membiarkan istilahnya, kalau zaman sekarang mungkin kalian sebagai seorang pelajar belum mengerti betul tentang dampaknya, ini kalian lebih concern lagi karena ini berkaitan tentang bagaimana kehidupan berlangsungnya nanti di kemudian hari. Lihat di sini ada seorang anak yang sedang berenang di tengah tumpukan sampah, padahal ini kan bahaya ya, yang kita ketahui, banyak sampah seperti ini kan apalagi sampah plastik, ini sulit terurai, coba kita lihat lagi. Nah, bahkan seperti ini, kemudian ini juga untuk hewan juga dampaknya bisa seperti ini, banyak hewan yang dirugikan juga selain manusia. Padahal nah, kita lihat juga ini volume sampahnya juga banyak, apalagi kalau misalkan di musim hujan, sampah itu juga lebih banyak. Nah, kemudian kita lihat juga di sini, nah, mungkin ada yang sudah pernah atau sering liburan ke daerah pantai, melihat kok sekarang di pantai juga banyak sampah ya? Nah, karena sampah yang dibuang tidak pada tempatnya, apalagi yang semisalkan dibuang ke sungai, maka akan berakhir di lautan. Nah, termasuk ikan-ikan yang kita makan, ikan-ikan yang kita konsumsi juga berasal dari lautan yang kemungkinan besarnya di dalam tubuhnya itu sudah terdapat jenis mikroba plastik di dalamnya sudah sangat eh, besar dampaknya bagi kehidupan kita. Nah, kita lihat juga, nah di sini bahkan ada ikan paus yang di dalam tubuhnya ada terdapat sampah plastik. Nah, jadi sampah ini sangat rentan ya bagaimana bisa mempengaruhi kehidupan kita ke depannya juga. Nah, sekarang kita masuk ke materinya tentang peduli lingkungan. Nah, tujuan dari kita mempelajari eh, peduli lingkungan ini apa sih? Yang pertama adalah mengidentifikasi berbagai macam perilaku yang termasuk dalam peduli lingkungan. Yang kedua, menjelaskan bagaimana cara bersikap dalam menjaga lingkungan. Kemudian yang ketiga adalah mengklasifikasi berbagai macam kegiatan yang dikategorikan peduli lingkungan. Yang keempat, menganalisis berbagai macam dampak positif dari peduli lingkungan. Nah, kita harus tahu dulu apa nih yang dimaksud dengan peduli lingkungan. Nah, seperti kita tahu atau seperti yang kita rasakan sekarang, keadaan bumi ini dan lingkungan akan semakin memburuk karena aktivitas manusia yang menjadi penyebab terbesar dari kerusakan lingkungan. Penebangan pohon ilegal, kemudian pencemaran sungai, polusi udara, sampai plastik yang menumpuk merupakan beberapa hal yang memberi kontribusi pada kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan ini semakin meningkat lantaran kurangnya kepedulian manusia terhadap lingkungan. Seperti yang tadi Bapak bilang di awal, padahal kehidupan manusia ini tidak bisa terlepas dari yang namanya lingkungan dan alam. Karena seharusnya bisa saling memberikan simbiosis mutualisme, saling menguntungkan, bukan malah yang parasitisme. Berarti manusia kita bisa ibaratkan kalau tidak bisa menjaga alam sebagai parasit di lingkungan ataupun di lingkungan yang berkaitan tentang alam ataupun di lingkungan sekitar. Kemudian, sikap kurang peduli ini kerap diiringi anggapan bahwa menyelamatkan lingkungan harus dengan kegiatan besar.
dan spektakuler. Padahal dengan hal-hal kecil kita juga bisa tetap menjaga keberlangsungan yang ada di alam. Kemudian ada beberapa langkah kecil yang bisa kita terapkan sehari-hari. Dengan langkah-langkah kecil ini dan sederhana, jika kita lakukan terus-menerus bisa memberikan dampak bagi lingkungan. Yang pertama adalah dengan cara membawa botol air minum sendiri. Nah, coba kita bayangkan dalam kehidupan kalian sehari-hari, berapa banyak sampah plastik yang kalian hasilkan dari satu orang saja. Misalkan kalian sebagai seorang pelajar, saat kalian sekolah, kalian membeli minuman dengan kemasan plastik, entah itu sampah plastik atau cup plastik. Satu orang membeli misalkan dalam sehari bisa 3-4 kali dia membeli. Berarti ada 4 sampah plastik es. Kemudian dia jajan yang lain, dia membeli makanan yang lain, bungkusan juga plastik. Jadi dalam sehari sampah satu orang itu dalam kemasan plastik masih banyak. Kemudian di poin 1 ini atau di bagian pertama ini membawa botol air minum, ini untuk meminimalisir sampah plastik itu terutama dari minuman. Kebiasaan membeli air minum kemasan menghasilkan sampah plastik. Plastik merupakan sampah yang sulit terurai. Bahkan menurut penelitian, satu jenis sampah plastik itu bisa 1000 tahun lebih baru bisa terurai. Bahkan ada nih sampah plastik yang dari tahun 80, 70, sampai sekarang ditemukan sampah plastiknya masih awet, bentuknya masih sama. Mungkin hanya warnanya saja yang memudar. Kemudian sampah plastik ini memerlukan waktu antara 100 sampai 500 tahun penguraian. Ini cepat. Tapi yang paling lama adalah bisa sampai dengan 1000 tahun. Artinya selama itu sampah plastik akan mencemari lingkungan jika satu orang setiap hari membeli satu botol. Nah, ini yang tadi Bapak bilang atau Bapak ibaratkan dalam sebulan akan menghasilkan 30 botol plastik. Dan jika hal itu dilakukan oleh 100 orang setiap harinya, betapa banyaknya sampah plastik di lingkungan. Padahal sampah plastik botol ini juga bernilai ekonomis. Yang sering kita tidak tahu, bernilai juga ekonomis. Bahkan yang berkaitan tentang lingkungan ini terkenal juga ada semboyan dengan 3R. Reduce, reuse, recycle. Atau mengolah kembali. Jadi mungkin yang awalnya sekarang kalian nggak tahu nih sampah plastik ini buang sembarangan. Mungkin kalau misalkan sekarang kalian sudah tahu sampah plastik ini dibawa pulang, kemudian ditaruh di tempatnya, dikumpulin, nah nanti bisa dijual atau bisa diberikan kepada orang-orang. Kita sering lihat ya ada pemulung yang sering mencari istilahnya botol plastik yang memang masih bernilai ekonomis. Nah, membawa botol air minum sendiri ini menjadi langkah bijak mengatasi sampah plastik. Selain peduli lingkungan, tentunya lebih hemat. Jadi tinggal isi ulang aja kan air minumnya. Nggak perlu kalian beli kemasan. Misalkan satu botol ini harganya 3.000. Nah, kalian misalkan bisa beli sampai 3 botol dalam sehari. Berarti harus keluar uang sampai 9.000. Kalau kalian bawa botol, kalian tinggal isi ulang. Nah, ini kan lebih hemat. Itu juga nanti uangnya bisa kalian tabung buat beli hal-hal yang lain yang lebih bermanfaat. Nah, kemudian selain itu dari membawa botol air minum ini mengurangi sampah, kemudian juga bisa lebih hemat, bijak dalam mengelola uang kalian. Ini juga istilahnya bisa membawa gerakan yang memang hal kecil yang tadi kita bilang di awal, tadi kita bahas di awal, hal kecil yang bisa membawa dampak besar. Kalau misalkan satu orang bawa botol air minum, 2 orang, 3 orang, bahkan bisa lebih dari puluhan orang membawa botol air minumnya sendiri, otomatis sampah plastik dari botol ini, kemasan ini juga bakalan berkurang. Kemudian yang kedua, membawa tas belanja sendiri. Nah, kalau sekarang kalian sering beli atau beli hal-hal di minimarket, sekarang kan digalakan dengan membawa kantong belanja sendiri. Nah, itu salah satu kebijakan. Bahkan di luar negeri sana itu sudah tidak menyediakan benar-benar kantong plastik. Jadi semuanya digantikan dengan barang atau kantong belanja yang lebih ramah lingkungan. Contohnya misalkan paper bag, itu kan lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan plastik. Walaupun paper bag juga berasalnya mungkin dari pohon ya, tapi kan dia dari rata-rata dari kertas daur ulang yang kemudian dibuat menjadi paper bag. Nah, sama halnya dengan botol air minum kemasan, tas belanja yang sering digunakan adalah tas kresek, kantong plastik kresek yang ada warna hitam, merah, putih, putih hitam, itu disebut sebagai kantong kresek. Atau plastik.
Pedagang-pedagang sering membonuskan tas kresek kepada pembeli. Nah, dari tas kresek ini nih, biasanya di rumah kalian nih ada tas kresek yang isinya tas kresek. Nah, paling gunanya adalah buat buang sampah. Jadi, kantong plastik ini, tas kresek ini juga sudah menjadi hal yang lumrah sebenarnya di Indonesia, tapi karena lumrahnya ini adalah hal yang kurang baik untuk lingkungan, maka kita harus rubah kebiasaan-kebiasaan kita menjadi hal yang lebih baik. Kemudian, pemerintah menetapkan kebijakan kantong plastik berbayar di minimarket sebesar Rp200. Bahkan kalau menurut Bapak, bisa lebih dari Rp200 harusnya, misalkan 1.000 satu kantong plastik, biar nggak ada lagi yang beli kantong plastik. Kemudian, hal ini dimaksudkan agar masyarakat mengurangi penggunaan kantong plastik dengan gerakan diet tas kresek. Diharapkan menjadi budaya di masyarakat tentang pengurangan kantong plastik. Sudah sebaiknya kita membawa tas belanja sendiri atau menyelipkan barang belanjaan berukuran kecil di dalam tas. Jadi, kita harus siap-siap nih, karena sekarang minimarket atau pasar swalayan mulai mengurangi penggunaan dari tas kresek. Nah, kita harus prepare, kita persiapkan, kita membawa kantong belanja kita sendiri dari rumah. Itu juga membuat kita lebih disiplin, membuat kita lebih prepare, lebih siap menyiapkan hal yang memang harus disiapkan. Karena dari hal simpel ini lagi, yang kedua, kita bisa mengurangi sampah plastik yang memang sekarang dengan mudah bisa kita temui. Entah itu di jalan, entah itu di sungai, entah itu dimanapun, termasuk di rumah kita sendiri, pasti banyak sampah plastik atau dari kantong kresek. Padahal dari kantong kresek ini juga mungkin bisa didaur ulang jadi hal-hal yang lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga, menggunakan transportasi umum, sepeda atau jalan kaki. Efek dari yang ketiga ini, menggunakan transportasi umum, ini bisa saling membantu satu sama lain. Kita membantu perekonomian orang lain dengan kita menggunakan transportasi umum, kita juga bisa lebih hemat dalam menggunakan emisi gas. Seperti yang kita ketahui, kita lebih banyak menggunakan energi fosil, yang artinya energi ini adalah energi yang tidak terbarukan, akan habis pada masanya nanti. Maka dari itu sekarang banyak para produsen-produsen kendaraan yang mulai berlomba-lomba menggunakan tenaganya adalah tenaga listrik agar lebih hemat lingkungan. Padahal membuat kendaraan listrik itu juga melakukan dengan istilahnya menggunakan komponen-komponen yang banyak sampai sekarang ini masih menggunakan bahan-bahan yang tidak terbarukan. Kemudian penggunaan kendaraan bermotor menjadi sumber polusi udara. Banyaknya emisi gas kendaraan bermotor menyebabkan kualitas udara menurun. Ya, menurut indeks, seperti yang kalian tahu, di awal pandemi, kondisi udara di Jakarta bahkan itu sempat sangat bagus. Cukup bagus lah. Kemudian sekarang setelah mulai normal kembali, bahkan jangankan di Jakarta ya, di Depok saja, keadaan udaranya mungkin kalau di pagi hari biasanya masih segar, kita masih merasa sejuk. Sekarang pagi hari sudah bising suara kendaraan, sudah banyak kendaraan yang lalu lalang. Tapi sekali lagi memang terbentur lagi dengan tujuan harus mencari nafkah di pagi hari, banyak orang yang harus berangkat kerja. Nah, gimana mensiasatinya supaya kita bisa menjaga lingkungan kita lebih baik lagi, kualitas udara yang kita hidup juga lebih bagus lagi. Karena kalau misalnya kualitas udaranya bagus, yang masuk ke tubuh kita juga bagus, sedikit menambah istilahnya kualitas udara yang kita hirup. Kemudian ribuan motor bertambah setiap harinya, kemacetan terjadi di mana-mana, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor bisa beralih menggunakan kendaraan non-motor atau transportasi umum. Di sini agak dilema sebenarnya. Satu sisi Bapak menyarankan kalian menggunakan transportasi umum. Tapi satu sisi lagi, transportasi umum ini banyak yang nggak layak. Mungkin kalian pernah yang naik angkot, naik kendaraan umum, atau kendaraan lain, yang ternyata kendaraan ini panas, seperti kebanyakan orang Indonesia ya, kita kan pengennya pakai kendaraan ini yang nyaman, yang adem, yang mungkin ada AC-nya, karena kita ya mungkin agak sedikit manja dalam tanda kutip. Tapi di sini kita juga harus bisa bijak, istilahnya mengutamakan mana yang memang dalam menggunakan transportasi umum ini memungkinkan kita buat menggunakannya. Kalau misalkan kendaraan, jaraknya tidak terlalu jauh, kita bisa pakai sepeda atau kita bisa juga jalan kaki. Selain membantu tubuh kita lebih sehat, itu juga istilahnya membantu mengurangi mungkin sedikit, menurut kalian nggak terlalu berdampak, tapi kalau misalkan banyak orang yang melakukannya, mungkin dampaknya akan lebih besar. Kemudian
Untuk jarak dekat bisa beralih ke sepeda atau jalan kaki seperti yang Bapak bilang. Selain langkah menjaga lingkungan juga bermanfaat bagi kesehatan. Itu sudah pasti. Nah, dimulai dari sekarang mungkin dari hal-hal yang kecil sekali lagi kita harus bisa bijak dalam melakukan sesuatu. Kemudian yang keempat, matikan lampu saat tidur. Nah, ini cukup menarik karena kalau misalkan di agama Islam mematikan lampu ini juga baik untuk kesehatan karena di saat kita tidur kemudian lampunya ini dimatikan, ada hormon yang baru dia bakalan bekerja saat kita tidur dan lampunya itu dimatikan. Jadi si hormonnya ini nggak bakalan bekerja kalau misalkan saat kita tidur lampunya masih menyala. Tapi Bapak juga lupa itu hormonnya hormon apa. Mungkin kalian bisa nanti cari atau searching yang berkaitan dengan hal tersebut. Selain mengurangi penggunaan plastik dan kendaraan bermotor, hal lain sebagai langkah peduli lingkungan adalah menghemat energi. Nah, tiang listrik juga sudah tidak ada aktivitas seperti saat tidur. Selain menghemat energi, tidur tanpa nyala lampu membuat mata beristirahat dengan baik. Mungkin ada beberapa orang yang tidak terbiasa dengan tidur tanpa lampu. Namun ada baiknya mencoba menerapkan sebagai langkah kecil untuk peduli terhadap lingkungan. Nah, gerakan ini biasanya sering dilakukan, ada gerakan massal saat Hari Bumi. Kita diminta oleh pemerintah untuk mematikan lampu di saat malam hari. Lampu, semua yang berkaitan dengan listrik supaya bisa lebih mengurangi konsumsi listrik terutama karena sekali lagi kita masih menggunakan energi fosil yang tidak terbarukan, yang artinya akan habis. Entah cepat atau lambat pasti dipastikan akan habis. Makanya banyak negara-negara juga yang beralih ke energi yang memang lebih ramah lingkungan. Contohnya misalkan di Belanda dia menggunakan kincir angin, itu kan energi angin nggak ada ya, istilahnya mungkin nggak bakalan habis. Kemudian menggunakan energi matahari, kita ini negara yang dilimpahkan dengan cahaya matahari yang sangat-sangat banyak. Kenapa kita tidak beralih ke energi yang memang lebih baik lagi untuk kedepannya? Kemudian yang kelima, sediakan lahan untuk tanaman. Untuk zaman sekarang, untuk lahan untuk tanaman mungkin mulai habis ya. Kita lihat banyak lahan-lahan kosong atau lahan-lahan hijau yang kemudian beralih fungsi yang awalnya adalah sebagai taman, yang awalnya sebagai lapangan, ini menjadi ya terdorong karena manusianya memang meningkat begitu pesat, jumlah kelahirannya tinggi, akhirnya lahan-lahan yang tadinya lahan hijau mungkin atau lahan yang tadinya lapangan, kemudian yang mungkin tadinya banyak tanaman, akhirnya menjadi pemukiman. Ini juga tidak bisa disalahkan karena memang tetap akan selalu ada sebab dan akibatnya. Tumbuhan menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Karbon dioksida ini dihasilkan banyak dari kendaraan bermotor juga ya. Kemudian mengisi pekarangan rumah dengan tumbuhan tidak hanya bermanfaat untuk lingkungan, tetapi juga diri sendiri. Karena dengan merawat tanaman kita juga istilahnya mendapatkan istilahnya kesenangan tersendiri. Nah, tapi untuk mungkin di zaman sekarang kalau misalkan tidak ada lahannya, kita bisa memanfaatkan lahan yang tersedia di rumah. Misalkan rumahnya di lantai 2 lantai. Di atas itu bisa ditaruh tanaman atau bisa menanam tanaman yang memang istilahnya membantu mengurangi penyerapan karbon. Atau bisa juga tanaman yang bisa menghasilkan seperti pohon jambu, pohon mangga, atau pohon yang lain. Tapi tentunya dengan lahan yang tersedia juga kita harus bisa sesuaikan. Kemudian juga ada tanaman obat-obatan, tanaman sayuran. Nah, tanaman obat-obatan ini juga kan bermanfaat karena tidak melulu kita bisa menggunakan obat-obatan misalkan yang dari pabrik, tapi kita juga bisa menggunakan obat-obatan herbal yang kita tanam sendiri. Selain itu lebih bermanfaat juga lebih hemat pasti kan. Kemudian jika ingin mendapatkan hasilnya, namun tanaman hias juga tidak kalah menarik untuk dilihat. Nah, ini juga kan booming ya. Kemarin sempat booming ada tanaman mungkin ada yang namanya janda bolong, ada yang namanya anthurium. Itu juga tanaman-tanaman yang kemudian booming, kemudian bisa menghasilkan pada saat musimnya atau pas saat booming, kemudian dijual itu kan bisa mendapatkan pundi-pundi ya, mendapatkan rupiah. Mungkin uangnya juga kita bisa manfaatkan untuk hal yang lain. Jadi dari hal-hal itu, dari hal-hal yang simple mungkin yang dari sekarang tidak terlalu kalian pikirkan tapi bisa berdampak lebih baik untuk lingkungan kita. Kemudian, nah dari materi yang sudah kita paparkan tadi,
kita melakukan refleksi. Yang pertama adalah apa yang sudah kamu lakukan untuk peduli terhadap lingkungan. Nanti boleh kalian ceritakan alasannya. Untuk tugasnya nanti bisa berhubungan dengan guru yang memberikan materinya. Nah, terima kasih yang sudah menyaksikan atau menonton materi hari ini. Tetap semangat dalam belajar, tetap kuat. Sekali lagi tetap dijaga kesehatannya. Jangan lupa untuk like, subscribe atau komen silahkan di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.